إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتف على أثره إلى يوم الجمع والدين. جعلنا وإياكم تحت قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا بالكتاب وفقهنا في الدين. إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa meminta dan berharap kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah menguatkan hati kita di atas keimanan dan meneguhkan langkah kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada bekal yang berharga bagi seorang hamba untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali keimanan dan ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan yang besar kepada orang-orang yang beriman, berupa hidayah dan keimanan, berupa hidayah dan keamanan. Begitu pula kepada orang-orang yang bertakwa, Allah berikan kepada mereka di dunia ini ketenangan dan kebaikan, dan di akhirat adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa. Maka kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita kematian. Karena detik-detik kematian adalah sesuatu yang begitu besar di dalam kehidupan seorang hamba. Maka siapa orang-orang yang selamat dengan keimanannya pada hari itu, maka dia akan menjalani perjalanan yang panjang dengan penuh keselamatan dan kebaikan. Tapi siapa yang tidak selamat lisan dan hatinya pada hari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikatul maut, maka mereka tidak akan pernah selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama-sama kita memperbaiki diri kita sendiri, karena sesungguhnya setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amal mereka sendiri-sendiri nanti di yaumil qiyamah, dan mereka akan dipanggil oleh Allah Tabaraka wa taala masing-masing dan akan mempertanggungjawabkan amalan mereka masing-masing, dan tidak ada yang membantu mereka kecuali amalan-amalan mereka. Saudara sekalian, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya ketika ada seseorang yang sudah bersemangat dalam beramal saleh, mereka salat tepat pada waktunya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa taala, rupanya jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang tidak selamat, jalan yang buntu dari kebaikan di akhirat, jalan yang tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil qiyamah ada seseorang membawa amalan yang begitu besar tetapi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya perbuatan dosa yang dia lakukan ketika sedang sendiri. Begitu pula orang-orang yang diusir daripada dagang haud Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka membuat amalan-amalan baru yang tidak diajarkan oleh Nabi setelah Rasulullah SAW itu wafat.
Begitu pula orang-orang yang sudah beramal dengan banyaknya amalan-amalannya, tetapi mereka mencari kehidupan dunia, berbuat syirik kepada Allah, mencari kedudukan dunia dengan amalnya, sehingga dihapuskan amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita inginkan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah adalah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memenuhi timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Dan tidak ada amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kecuali apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dekatnya seseorang kepada surga, jauhnya seseorang dari neraka, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, di dalam sunnahnya. Semuanya sudah jelas dan terang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum mithlul bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anhu illa halik." Aku sudah tinggalkan kepada kalian sesuatu yang putih bersih. Ajaran Islam ini adalah ajaran yang putih bersih. Tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan orang-orang yang kotor dalam pemikirannya. Tidak ada campur tangan orang-orang yang dianggap suci oleh manusia dengan lisan-lisannya, tetapi jauh dari kebenaran. Tidak ada. Karena agama Islam ini, apa yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi adalah agama yang bersih daripada itu campur tangannya manusia dalam pembuatan syariat, pembuatan ahkam syariah, hukum-hukum syariat, dan juga aturan-aturan kehidupan manusia dalam masalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Taraktukum mithlul bayd." Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang putih bersih. Yakni sunnah Nabi SAW yang jelas kedudukan riwayatnya, yang jelas kedudukan sanadnya, yang jelas pendalilannya, dan yang bisa dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah, kevalidan bahwa amal ini diterima oleh Allah. Siapa yang mengetahui amal kita diterima oleh Allah kalau bukan dari dalil hadis Nabi SAW? Oh, amal ini diterima, amal ini meninggikan derajat, karena semuanya sudah dijelaskan. Maka Nabi SAW menegaskan, la yazigu anhu illa halik. Tidak ada orang yang berani-beraninya mereka menyelisihi, melepaskan diri daripada kebenaran, kecuali pasti mereka akan hancur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ketika watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kabarkan kepada mereka tentang orang-orang yang dahulu. Allah berikan kepada mereka ayat-ayat kami. Allah berikan kepada mereka janji-janjinya untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, mereka melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, melepaskan diri dari perjanjiannya kepada nabi-nabinya. Nabinya mengajarkan A, mereka mengajarkan B. Nabinya mengajarkan A, mereka tambahkan A, B, C, dan D. Akhirnya mereka berselisih satu dengan yang lainnya. Fansalakha minha, mereka melepaskan diri dari kebenaran, keluar dari kebenaran, fa'atba'ahu syaitan. Lebih parahnya lagi, diikuti oleh syaitan mereka, dibisikkan oleh syaitan, yang syaitan itu akan menganggap amalan mereka, inilah yang mendekatkan diri kamu kepada Allah, inilah yang akan meninggikan derajat kamu di hadapan Allah. Siapa yang mengatakan itu? Syaitan. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitan yang menyesatkan mereka, membuat mereka berangan-angan amalan mereka diterima oleh Allah, padahal menyelisihi nabinya. Mereka seakan-akan berada di atas Al-Quran karena lisannya lisan Quran, tapi tidak mentafsirkan sebagaimana tafsirnya yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat. Mereka menjelaskan kepada umat tentang dalil, tapi tidak seperti apa dalil itu diturunkan. Bahkan dikatakan yang rukuna minad dini kama yamutu syahmu min ramyah. Mereka melepaskan perkara agama mereka seperti anak panah dari busurnya. Beribadah. Soleh dilihat oleh manusia, penuh dengan kewibawaan, tapi bukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW mengatakan tentang masalah surga dengan neraka. Nabi SAW mengatakan, itu tidak ada sesuatu pun yang tersisa. Artinya semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada selat manusia untuk mengisinya, untuk memodifikasi, untuk memasukkan ajaran-ajaran baru. Tidak ada. Karena kata Nabi, tidak ada sesuatu yang tersisa. Tidak ada selat lagi. Yuqarribukum ilal jannah, yang akan mendekatkan diri kalian kepada surga, wa yuba'idukum minan nar, dan yang menjauhkan diri kalian dari neraka, kecuali sudah dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan para ulama, lisan para asatidzah, lisan para ustaz, para hukama dan lain sebagainya harus seperti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena kenapa? Seorang ulama, seorang ustaz adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kalau kita diwariskan tanah 200 meter, sampai 20 tahun tetap 200 meter tidak akan bertambah. Kalau bertambah berarti ada masalah. Bertambah pasti ada masalah. Menyerobot lahan atau mengambil lahan orang lain yang menyebabkan kita akan bertanggung jawab dengan pertanggungjawaban yang besar. Begitu pula sunnah. Para ulama adalah warasatul anbiya. Lisan mereka, yang keluar dari lisan mereka bukan fitnah. Apa yang disebut dengan fitnah? Fitnah itu adalah yang menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar mereka sudah kufur, tidak sadar mereka jatuh kepada kesyirikan, tidak sadar mereka jatuh kepada kebencian dari Nabi SAW bahkan dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah fitnah syubhat. Fitnah perkara agama. Seseorang berbicara tentang agama padahal bukan bagian daripada agama, karena yang membawanya tidak sampai kepada Nabi SAW, tapi hanya mentok di salah satu makom dari makom-makom tawafat dan lain sebagainya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, tidak ada sesuatu pun yang tersisa untuk mendekatkan diri kita kepada surga, menjauhkan dari neraka illa wa'aduyina. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi, semuanya sudah diterangkan. Enggak ada lagi cara menuju masuk surga dengan cara baru. Tidak ada lagi cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara begini. Enggak ada, semua sudah dijelaskan. Dalam hadis. Allah menurunkan Al-Quran wa mithlahu ma'ahu. Dan yang semisal dengan Quran, penjelasan dari Quran, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi yang menjadi permasalahan yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang menyeru kepada kejahilan. Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Wa man idda'a da'wal jahiliyyati fa innahu min jusai jahannam." Banyak dai yang mereka menyeru kepada kejahilan. Kejahilan di sini bukan kebobrokan akhlak, bukan, justru mereka mengajarkan akhlak yang baik. Kejahilan di sini adalah berbicara tentang agama dengan penuh retorika, tetapi mereka mengatakan sesuatu yang bukan dari agama, tidak valid dalilnya. Mereka mengatakan, oh ini dari ini. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang memecah belah kaum muslimin. Kalau bukan masuk dalam kelompok ini tidak benar keislamannya, tidak benar mengikuti sunnahnya. Akhirnya terpecah belah kaum muslimin. Sebagaimana orang-orang Nasara yang mereka dulunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perjanjian, tapi mereka meninggalkan perjanjian tersebut, kemudian Allah timpakan kepada mereka al-baghdha, permusuhan satu dengan yang lainnya. Dan di dalam Islam pun apabila seorang muslim sudah berpecah belah, yakni keluar mereka daripada al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Sebagaimana pada ahlul hadis mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan orang yang 73 golongan yang masuk surga, yang masuk neraka kecuali satu yang masuk surga disebut al-jamaah. Al-jamaah adalah mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala. Karena orang yang dijamin masuk surga adalah para sahabat dan orang yang mengikuti mereka, tabi'in, tabi'in. Maka orang yang mengikuti cara beragamanya mereka pasti selamat. Allah mengatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, fa in tawallaw." Kalau mereka itu beriman seperti berimannya Rasul dan para sahabat, berimannya seperti Rasul dan para sahabat, bukan beriman seperti golongan tertentu, kelompok tertentu, diajarkan dengan hal-hal yang memberikan semangat mungkin kepada para pemuda, kepada bapak, kepada orang tua untuk beribadah. Tapi bagaimana apakah dia mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat? Ini menjadi permasalahan besar. Maka siapa yang beriman seperti berimannya Rasul dan para sahabat? Dan jelas itu diajarkan oleh para ulama. Pokoknya itu maka mereka mendapatkan petunjuk. Kalau mereka menyingkir, menyimpang, maka mereka berada di dalam kerugian dan kehinaan. Maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat menyatukan hati kaum muslimin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin dilarang oleh Nabi SAW untuk berpecah belah satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada permusuhan satu dengan yang lainnya. Adapun perbedaan dalam masalah furu', kaum muslimin adalah hal yang biasa. Tetapi sebaiknya di antara kita mengambil jalan-jalan yang terbaik yang telah dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dan tidak mengikuti selainnya. Ketika ada seseorang yang mengajarkan kepada kita satu ajaran apapun itu, jangan kita pandang baik kecuali ada dalil yang menerangkan di dalamnya.
Oh, kamu zikir ini, oh kamu berbuat begini, kamu sholat ini, sebentar. Ini amalan bagus nih menurut hati saya. Tapi kita tanya, riwayat siapa dalilnya? Dari mana ini dalilnya? Oh ada, dari Nabi diajarkan. Oh enggak, ini diajarkan dari ulama ini secara bersanad, tapi mentok di tawakal tertentu. Ini masalah. Berarti ajaran yang datang setelah Nabi, semua ajaran yang datang setelah Nabi, sholat yang baru setelah apa yang diajarkan Nabi, zikir baru, salawat baru, dan sebagainya, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, lebih baik untuk selamatnya kita nanti di yaumil qiyamah dari pertanggungjawaban di hadapan Allah, kita tinggalkan. Cukupkan diri kita dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan itu adalah jalan yang selamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku sekalian kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan hadir berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Maka siapa orang-orang yang berbuat baik, kemudian kebaikannya diikuti oleh orang-orang yang setelahnya, maka dia akan terus mendapatkan kebaikan. Tapi siapa orang yang berbuat jahat dan kemudian kejahatannya diikuti oleh orang-orang yang setelahnya, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Seorang ulama, beliau mengatakan, betapa beruntungnya orang-orang yang mati, kemudian mati pula semua dosa-dosanya. Ya, itu tidak membawa dosa. Tapi merugilah orang-orang yang mati sedangkan mengikuti secara terus-menerus 100 tahun, 200 tahun sampai dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan dosanya itu dihilangkan yang dilakukan oleh manusia. Itu terus akan mendatangkan kepada dia dosa-dosa yang dia lakukan. Sangat merugi sekali. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan hati kita untuk berada di atas keimanan dan diteguhkan langkah kita berada di atas apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan pernah kita mempercayai ucapan siapapun tentang masalah agama kecuali mereka yang memiliki dasar hukum dan dalil yang jelas. Karena kenapa? Itu akan membawa pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah, dan kita tidak akan mampu menjawab pada hari itu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ini bukan ajaranku, ini bukan salat yang aku ajarkan, ini bukan zikir yang aku ajarkan, ini kamu minta ajarin sama dia, silakan datang. Minta syafaat sama dia, kamu minta kebaikan sama dia, silakan. Padahal tidak ada syafaat dan kebaikan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan yang selamat kecuali kita sebagai seorang muslim memperteguh hati kita untuk senantiasa bersatu, dan juga senantiasa memperteguh hati kita untuk bersemangat menuntut ilmu. Dan jangan sampai kita dengarkan panggilan-panggilan jahiliyah yang menyuruh kepada neraka jahanam, menyuruh kita masuk kelompok tertentu, golongan tertentu, aktif di dakwah di tempat tertentu, lalu kita akhirnya berpecah belah daripada kaum muslimin, dan pada akhirnya kita bermusuhan antara muslimin satu dengan muslim yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perpecahan dan menyatukan hati kita di atas kebenaran, dan senantiasa menanamkan cinta dan kasih sayang diri kita kepada keimanan dan kepada orang-orang yang beriman, dan kita tidak akan pernah memandang buruk orang-orang yang beriman di hadapan kita apabila mereka berada di atas jalan yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات قضي الحاجة. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله